Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita memulai kajian kita Maqasidus Shaum dengan membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan menambah keberkahan majelis ilmu pada pagi hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ila hadratin wa alihi kitab Institut Salam. Nafa'anallahu wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan terakhir kita membahas tentang adab berpuasa. Kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang perlu dijauhkan, perkara-perkara yang perlu ditinggalkan saat berpuasa. Al-Faslur Rabi' Fima yujtanabu fihi. Pasal yang keempat yaitu menerangkan tentang perkara-perkara yang perlu ditinggalkan ketika kita berpuasa. Wa huwa anwa'un. Ada banyak perkara yang perlu ditinggalkan. Ahaduha al-wisal. Yang pertama yaitu wisal. Di sini Syekh Izzuddin itu memasukkan dalam bab ini, dalam fasal ini itu perkara-perkara yang bukan sifatnya sudah jelas kayak makan, minum itu jelas sudah pasti membatalkan puasa, atau berhubungan suami istri itu pasti membatalkan. Ya. Di sini Syekh Izzuddin memasukkan perkara-perkara yang ini boleh enggak ya? Masih mungkin sebagian orang masih ragu gitu. Jadi dimasukkan di pasal ini. Bukan sesuatu yang sudah pasti. Seperti makan, minum, berhubungan seksual itu sudah pasti membatalkan puasa. Wa huwa anwa'un adwa al-wisal. Yang pertama yaitu puasa wisal. Puasa wisal dalam bahasa Jawa itu ngebleng. Puasa wisal itu puasa wasala yasilu wisal. Wasala itu sambung. Itu puasa yang minimal itu puasanya 2 hari 1 malam. Jadi misalnya pagi ini puasa, nanti berbukanya sekarang ada apa? Senin, Selasa sore, Selasa malam. Nah, itu namanya puasa wisol yang bersambung gitu. Jadi tidak nanti malam bukannya, tapi besok. Puasa wisol. Yang pertama yaitu puasa wisol. Qala Abu Hurairah, berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah Rasulullah anil wisol. Rasul itu melarang untuk puasa wisal. Faqala rajulun minal muslimin. Seorang lelaki muslim, ya berarti salah satu sahabat itu bertanya, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasilu?" Bukankah engkau juga puasa wisal ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum mithli." Kata Rasul, siapa yang semisal denganku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya aku itu tiap malam yut'imuni rabbi, Tuhanku memberi makanan kepadaku dan memberi minuman kepadaku. Jadi Nabi wisol gitu. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, padahal Rasul melarang untuk puasa wisol. Seorang sahabat bertanya, "Bukankah engkau juga wisol?" Nabi berkata, siapa yang serupa dengan aku? Saya itu kalau malam Allah memberi makanan dan minuman kepadaku. Jadi sunnah-sunnah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasul, beberapa sunnah Rasul itu memang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Seperti ya ini puasa wisol, atau menikah lebih dari 4, itu tidak boleh. Meskipun itu dikerjakan Rasul, itu bukan untuk ditiru oleh umatnya. Falamma abau, ketika para sahabat
tidak peduli, tidak mempedulikan larangan Rasul ini, ayan tahu anil wisol, untuk mengakhiri puasa wisol, wa sholabihim, Nabi pun wisol dengan mereka, yauman thumma yauman, satu hari kemudian hari berikutnya, thumma ra'au al-hilala faqala, kemudian mereka para sahabat melihat bulan, faqala, kemudian Nabi bersabda, lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum, jikalau bulan itu bertambah, maksudnya lebih lama lagi, maka aku pun akan wisol. Lazidtukum, maka aku pun akan menyuruh kalian untuk menambah lagi. Nah, hadis ini kal munakkili, itu sebagai bentuk hukuman lahum, bagi mereka. Hina abau ayan tahu, ketika mereka tidak peduli, ketika mereka tak acuh atas larangan Nabi untuk menghentikan puasa wisol. Muttafaqun alaih. Wa inna manaha anil wisoli, adapun larangan Nabi untuk puasa wisol, lima fihi min it'afil quwa, karena di dalam puasa wisol, puasa yang bersambung itu tadi, yang minimal 2 hari 1 malam itu bisa melemahkan kekuatan. Ya, 2 hari, 1 hari saja kadang-kadang hampir gak kuat, apalagi 2 hari 1 malam. Wa itmaril adzati, juga membuat kurus badan, min ghairi ibadatin, tanpa ada ibadah sedikit pun. Jadi jangan dikira bahwasanya lebih lama itu lebih bagus. Tidak, syariat ada aturannya sendiri-sendiri. Nah, puasa wisol meskipun lebih lama, tidak kemudian itu berupa ibadah. Ya, puasa yang biasa saja lah. Maghrib berbuka, besok puasa lagi. Wa amar rasulu, adapun Rasul, wa ingkana akluhu wa syarbu inda rabbi hakikoton fa innahu lam yasilu. Adapun Rasul itu makan dan minumnya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya beliau tidak puasa wisol, karena beliau mendapat makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ubira bil akli wasyurbi an quwwatil unsi billahi wasururi bukurbatin, faqad qama dzalika maqamal akli wasyurbi fi in asikuwahu bal huwa ablahu minat ta'am wasyarb. Ini yang pertama yang perlu dijauhi ketika berpuasa, yaitu wisol. Yang kedua, atsani al-qublah. Yang kedua yang perlu kita jauhi yaitu kublah. Kublah itu mencium. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Rasul itu mencium ketika beliau berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaimun. So, Rasul juga bersentuhan kulit ketika beliau berpuasa. Walakinnahu amlakuhum li'aribihi. Tetapi Rasul itu orang yang paling bisa menjaga menjaga syahwatnya. Faman kana saikhon ya'manu ala nafsihi, orang yang sudah tua, ya'manu ala nafsi, yang sudah selamat dari nafsunya, min tahrikis syahwati, dari tahrik itu gejolak syahwat, wa ifsadi shaumi, dan sudah cukup aman dari rusaknya puasa, fala ba'sa biha, maka tidak apa-apa kalau mencium istrinya. Ini bagi orang-orang yang sudah tidak memikirkan itu lagi. Kalau bagi yang masih di bawah 40 itu biasanya masih terlalu rawan. Apalagi kalau ada manten anyar, nah itu juga rawan sekali mencium istri di siang hari, ya bukan di malam hari, Pak Lukman terus. Nanti Ajit nambah adik lagi. Jadi mencium di waktu siang hari, waktu berpuasa. Kalau waktu malam mah nggak apa-apa, waktu malam itu sudah. Kemarin kan sambil berbuka juga nggak apa-apa kan? Mati lampu, mau terawih mati lampu, ya sudahlah, terlanjur. Mau ke masjid mati lampu, hujan, wes selesai. Terawihnya di kamar 8 rakaat. Wa in kana saban, tetapi kalau
masih muda, masih sangat muda lah ya manudzalika, yang tidak bisa dijamin nih apakah bisa mengendalikan syahwat atau bisa jadi puasanya jadi rusak, kurihat lahu, maka mencium istri itu dimakruhkan. Ya, sebaliknya mencium istri atau istri mencium suami. 5 fiha min ta'ridil ibadah lil ifsad, karena hari ini untuk biar ibadah itu tidak rusak, al mukhadarah biha, ya, ibadah tidak rusak. Karena kalau Ramadan misalnya, Ramadan posisi berpuasa kemudian berhubungan seksual, itu kan kafaratnya cukup berat. 2 bulan puasa secara berturut-turut, 1 hari saja nggak kuat untuk menahan, apalagi 2 bulan. Itu nggak kuat lagi nanti. 1 hari aja batal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut, memerdekakan budak atau memberi makanan 60 orang miskin. Al-thalithu al-hijamah. Al-thalithu al-hijamah. Yang ketiga yang perlu dijauhi yaitu al-hijamah. Cantuk, bekam. Bekam juga perlu dijauhi. Sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa saimun. Ya, memang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berpuasa, beliau berbekam. Akhrajahu al-Bukhari. Wa su'ila Anasun. Sahabat Anas ditanya, "Akuntum takrahunal hijamah lis-shaim?" Apakah kalian itu tidak suka bekam ketika bagi orang yang berpuasa? Lah, kata si sahabat Anas, lah, illa min ajli tu'fi. Lah. Cuman kalau bekam ketika puasa itu bikin lemas. Akhrajahu al-Bukhari. Jadi bekam itu secara fikih itu boleh tidak membatalkan puasa, tetapi biasanya membuat orang yang dibekam jadi lemas. Nah, ini khawatir kalau pas puasa, apalagi pas puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum kalau lemes kan. Sama juga dengan donor darah, itu kan lemes kalau nah, usahakan dilakukan ketika sudah tidak berpuasa, malam atau besoknya sudah nggak berpuasa. Faman at'afathu al-hijamah kuriha lahu. Barang siapa yang melakukan bekam, kemudian bekam tersebut membuat dia lemas, maka hal itu dimakruhkan. Idla ya'manu minal fitri, karena hal itu tidak dikhawatirkan dia membatalkan puasa. Au min thiqalil ibadah, atau merasa berat untuk melakukan ibadah alaihi. Fa tabarramu biha fa yakrahu ibadatullah. Maka kalau dia merasa berat untuk ibadah karena bekam itu tadi, maka hal itu bisa menyebabkan dia itu fayatabarramu, itu menyebabkan ibadah bisa menjadi masalah buat dirinya. Fayakrahu ibadatullah, maka hal itu bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak suka untuk beribadah. Ternyata ibadah berat gitu. Sedangkan Islam itu adalah agama yang mudah. Jadi jangan sampai jadi beban yang berlebihan. Karena syariat Islam itu syariat yang sangat manusiawi. Ar-rabi'u, yang keempat yang perlu dijauhi yaitu al-kuhlu, memakai celak. Karena Anas radhiyallahu an, berkata sahabat Anas radhiyallahu an, yaktahilu wa huwa shaimun, beliau memakai celak ketika beliau sedang berpuasa. Qala al-A'mas berkata, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kahla lis-shaimi. Ma ra'aitu, saya tidak melihat ahadan min ashabina, seorang pun dari sahabat kita itu membenci untuk memakai celak sedang dia dalam kondisi berpuasa. Wa kana Ibrahim yurakhisu ayyaktahila as-shaimu bis-sabri. Sahabat Ibrahim itu membuat rukhsah, membuat keringanan seseorang untuk memakai celak, seorang yang berpuasa untuk memakai celak dari sobir. Sobir itu tanaman yang dibuat untuk bercelak. Fala farqa bainal kuhli al-hadi alladhi yanfadu ilal hulqum wa bainal ghairihi. Tidak ada beda celak yang
celak alkohol al-hati yang tajam, aroma ininya tajam, alladzi yanfatu ilal hukum, yang bisa menembus tenggorokan. Jadi celak itu yang bahannya keras, tajam, itu bisa sampai ke tenggorokan. Wa baina ghairi, dan celak yang lain. Kenapa dimakruhkan? Karena itu tadi, celak itu bisa, kalau yang bahannya tajam itu bisa menembus sampai ke tenggorokan. Kalau kita kayaknya jarang yang celaan, jarang. Padahal ini sunnah Rasul, tapi ini biasanya perempuan yang celak. Laki-laki jarang. Ini sunnah Rasul, kita sudah membahasnya dulu di kitab Sama'il Muhammadiyah. Nabi kalau mau tidur beliau pakai celak 3 kali, kanan dulu. Wal aula ijtinabuha, karena bisa menembus itu sampai ke sini tenggorokan. Wal aula istinabu khurujan an khilafil ulama. Yang lebih utama yaitu meninggalkan celak, khurujan an khilafil ulama, karena keluar dari perbedaan para pendapat para ulama. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, ya sudah, daripada ragu, daripada nanti khawatir, sudah, mending tidak perlu. Al-khamisu al-istinsaku fil wudu. Yang kelima yaitu istinsak fil wudu, ketika wudu. Menghirup air dari lubang hidung, istinsak fil wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Qaid bin Sabrah, berkata Rasul kepada Qaid bin Sabrah, asbigh al-wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsak illa an takuna sha'iman. Asbigh, sempurnakanlah kamu, al-wudu'a, wudu'mu sempurnakan, wa khallil, dan menyela-nyela nih, wa khallil bainal asabi', maksudnya ya kayak gini nih. Apa istilahnya? Nyela-nyela nih. Ya kayak gitulah. Bainal asabi' wa baligh fil istinsak, dan melakukan istinsak illa antakuna shaiman, kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Jadi istinsak itu sunnah ketika wudu, tapi kalau dalam kondisi puasa lebih baik ditinggalkan karena sangat berisiko masuk ke mulut, masuk ke sini tenggorokan. Sedikit tetap batal, Pak. Sedikit nggak sampai kenyang ya, apalagi sedikit, mending banyak. Jadi istinsak memang cukup berisiko bagi orang yang berpuasa. Sebaiknya kalau mau istinsak ya nanti kalau sudah maghrib, itu sudah berbuka, atau sebelum fajar. Fanahanil mubalaghah lima fi dzalika minal mukhatarah. Ya, maka Nabi mencegah untuk istinsak karena khawatir akan rusaknya bila ibadah tersebut, wa ta'ridiha lil ifsad, dan memperbesar potensi rusak ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi perkara-perkara yang sebaiknya ditinggalkan ketika kita sedang berpuasa. Ini perkara-perkara yang ada yang boleh, tapi cukup riskan ketika kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan puasa kita lancar, karena tinggal berapa hari lagi? Masih banyak. Ini sudah tengah-tengah ini kitabnya. Insyaallah hatam. Belum tanggal 15 tapi sudah tengah-tengah, berarti insyaallah hatam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.